Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nabila Putriwardani, dengan NIM 191032009 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Tugas ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP. Tugas ini merupakan resume dari webinar yang mengangkat tema Agroinovasi Era 4.0 untuk membangun pertanian yang berkelanjutan, yang terdiri dari pemateri Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo, yang kedua Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DESS, dan moderator Anissa Nurina Aulia, MSc. Berikut adalah sertifikat yang saya dapatkan dari webinar tersebut. Berikut adalah materi yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo, Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Menyongsong dan menghadapi era demografi di mana generasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Beliau juga menjelaskan tentang ada beberapa cara mencapai negara kedaulatan dengan melakukan perubahan secara drastis, di antara lain karakter building, membangun karakter petani menjadi petani profesional, ekonomi building, membangun desa menjadi pusat ekonomi, education building, membangun hal petani dalam hal usaha taninya, teknologi building, menerapkan teknologi tepat guna. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam sebagai sumber pangan lokal yang memiliki potensi gizi tinggi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi dan ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian bangsa. Kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Dalam membentuk jiwa kepemimpinan, wirausaha adalah cara yang tepat untuk menjadi seseorang pemimpin. Pemimpin wajib bisa memimpin dirinya sendiri. Bila sudah mampu memimpin dirinya sendiri, baru bisa menjadi pemimpin organisasi yang sesungguhnya. Penerapan urban farming teknologi Pendawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Dalam pengembangan urban farming dibutuhkan kreativitas yang tinggi karena urban farming bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga harus mempunyai nilai diantaranya. Healthy artinya sehat, berarti artinya bahwa produk yang diproduksi mempunyai nilai kandungan untuk menjaga kesehatan. Art artinya harus mempunyai nilai tinggi seni. Berikut adalah materi yang disampaikan oleh Dr. Insinyur Muhammad Hasmi, DESS, yaitu agroinovasi di era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi kompleks dalam rakitan yang sederhana dalam penggunaan, dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan semua hal vertikal yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. 10 skill di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, berpikir kritis. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, orientasi layanan. Yang kelima, negosiasi. Yang keenam, fleksibilitas kognitif.
Yang ketujuh, kecerdasan emosional. Yang ke-8, berkoordinasi dengan orang lain. Yang ke-9, manajemen. Yang ke-10, pemecah masalah yang kompleks. 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, interoperabilitas atau kesesuaian. Yang kedua, transparansi informasi. Yang ketiga, bantuan teknis. Yang keempat, keputusan mandiri. Smart farming atau pertanian pintar. Penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam mengumpulkan informasi atau status hara tanah, kelembapan udara, kondisi cuaca, dan yang lainnya yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Yang kedua, precision agriculture atau pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input, benih, pestisida, pupuk, dan yang lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, optimalisasi penggunaan input dan saving cost. Komponen dan praktek terbaik CFTA 4.0. Yang pertama, peran data besar. Yang kedua, Internet of Things, sensor di lapangan dan di ternak. Yang ketiga, aplikasi komputer dan HP. Yang keempat, penggunaan GPS, satelit, dan Wi-Fi. Yang kelima, drone penyemprot. Yang keenam, prediksi dan nego hasil panen sebelum tanam. Yang ketujuh, menerapkan manajemen operasional dan manajemen resiko. Yang ke-8, menjamin keamanan pangan dan pencegahan HPTG. Yang ke-9, mencoba mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam bidang pertanian untuk memperoleh dan memberikan data akurat.